Salam sejahtera umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita akan datang ke hadapan Tuhan di dalam ibadah Sabtu Sunyi dengan tema harapan dalam duka. Marilah kita menyiapkan hati kita di dalam saat teduh. Marilah kita menaikkan mazmur bagi Tuhan. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Saudaraku di dalam duka dan derita, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus, sobat dari Galilea. Meskipun di dalam lembah dan terasing jiwaku, umurku makin bertambah, singkatlah jalanku. Namun kasih yang kudus menaungi aku terus. Itulah anugerah Tuhan, sobat dari Galilea. Di tengah pedih derita, dalam malam gelap sepi, kawanku serta saudara telah menjauh pergi. Terdengarlah olehku suara yang lembut merdu, yakni sabda dari Tuhan, sobat dari Galilea. Di tengah sakit yang parah, maut nyaris menyentak, tidurku amat gelisah, dan nafas pun sesak. Ku rasakan tangannya menggerak itu hanya. Sungguh ini tangan Tuhan, sobat dari Galilea, sobat dari Galilea. Saudaraku, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan sabda-Mu ya Bapa. Berkatilah kami semua yang mendengarkan, biarlah firman itu boleh tertanam dalam hati kami, sehingga di dalam pergumulan hidup yang kami hadapi,
kami boleh tetap melangkah bersama dengan Engkau, karena kami percaya ada hal-hal baik di balik penderitaan yang kami hadapi. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, urapilah ia, supaya apa yang disampaikannya boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sobat kami dari Galilea, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini yang mendasari ibadah Sabtu Sunyi diambil dari Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66. Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66. Demikianlah firman Tuhan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 2 fenomena yang terjadi ketika kita berada di bandar udara. Ketika kita berada di pintu kedatangan, maka kita akan memerhatikan wajah para penjemput yang penuh dengan sukacita, menyambut orang yang dikasihi. Kita melihat di sana ada senyum dan tawa bahagia ketika penjemput berjumpa dengan orang yang dikasihi, dengan pasangan, orang tua, anak, atau cucu. Tetapi berbeda dengan fenomena di pintu keberangkatan. Tidak jarang kita melihat ada wajah sedih, bahkan tangis mewarnai perpisahan antara para pengantar dengan orang yang dikasihinya. Tidak heran saudaraku, ada pepatah berkata, makin besar cinta, makin besar pula rasa kehilangan. Sebab semakin kita mencintai seseorang, semakin sulit bagi kita untuk berpisah. Kita ingin selalu bersama dengannya. Begitu juga ketika kematian menjemput seseorang yang kita kasihi, maka dapat menyayat hati dan membuat jiwa kita terluka. Kita dapat mencari pengganti dari sebuah barang berharga yang hilang ataupun rusak. Akan tetapi kita tidak akan pernah bisa memiliki kembali seseorang yang telah meninggal dunia. Perpisahan melalui kematian pasti mendatangkan duka mendalam. Seorang psikiater, Elizabeth Kubler-Ross, dalam bukunya On Death and Dying, dia mengemukakan bahwa setidaknya ada 5 reaksi yang dialami oleh orang yang berduka. Reaksi yang pertama adalah penolakan, merasa tidak siap kehilangan orang yang dikasihi. Tetapi ada reaksi yang kedua, yaitu marah. Merasa bahwa hidup ini tidak adil, bertanya kenapa kemalangan ini menimpa saya. Dan reaksi yang ketiga, tawar-menawar. Andaikan saya cepat membawa dia ke rumah sakit, pasti dia selamat. Dan reaksi berikutnya adalah depresi, harapan.
merasa putus asa, bahkan tidak ingin merawat diri, enggan makan, dan lain sebagainya. Dan fase yang terakhir yang diharapkan terjadi adalah fase menerima. Tidak hanya menerima kenyataan orang yang dikasihi sudah meninggal, tetapi ada harapan bahwa dirinya akan baik-baik saja, sekalipun tanpa kekasih hati yang telah meninggal dunia. Saudaraku, di tengah duka yang melanda, saya yakin para murid juga mengalami fase-fase tersebut. Mungkin di hati para murid mereka menolak kenyataan bahwa sang guru yang sudah bertahun-tahun bersama dengan mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Mungkin juga ada perasaan marah kepada Tuhan. Mungkin juga mereka mencoba menawar, andaikan kami sembunyikan sang guru, dia pasti masih hidup. Mungkin juga ada fase di mana mereka depresi, putus asa, sebab guru yang selama ini mereka andalkan tidak ada lagi. Ditunjukkan dalam bacaan kita, khususnya di ayat ke-61. Dikatakan, tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Saya membayangkan Bapak Ibu, mereka masih belum menerima kenyataan tersebut. Saya membayangkan ketika mereka duduk di depan kubur itu, mereka masih berharap bahwa kematian Yesus itu hanya mimpi. Saya membayangkan ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain duduk di depan kubur Yesus. Mereka berharap kalau Yesus bisa membangkitkan orang mati, seharusnya Yesus juga bisa bangkit dari kematiannya. Yang saya bayangkan ketika mereka duduk di depan kubur itu, mereka mengalami putus asa. Saudaraku, di tengah duka melanda, ternyata selalu ada harapan. Di tengah-tengah duka yang melanda, Allah selalu menghadirkan harapan. Injil Matius yang kita baca menyaksikan secara tidak langsung harapan tersebut. Di ayat 63 dikatakan, para imam dan orang Farisi mendatangi Pilatus dan berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Para imam dan Farisi masih mengingat pesan Yesus semasa hidup, bahwa Yesus pernah berkata di depan banyak orang yang dicatat dalam perikop sebelumnya. Dalam pasal 16 ayat 21, Yesus berkata, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah duka yang dihadapi, selalu ada harapan. Di tengah duka yang dihadapi oleh para murid, maka bacaan kita pada hari ini mengingatkan bahwa Yesus akan bangkit. Ada harapan bahwa Yesus tidak akan mati selamanya. Dia akan kembali kepada para murid. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini kita tengah berduka. Mungkin beberapa waktu lalu orang yang kita cintai meninggalkan kita. Betul mereka tidak akan kembali hidup, tetapi melalui kisah kebangkitan Yesus, kita mengimani bahwa setiap orang yang mati di dalam Tuhan akan mengalami kebangkitan. Hal ini yang disaksikan oleh Petrus kepada jemaat Tesalonika dalam suratnya kepada jemaat Tesalonika pasal 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Bukankah ini yang kita ikrarkan setiap hari Minggu? Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dan di bagian akhir kita katakan, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Di dalam iman kepada Tuhan, kematian bukanlah akhir. Kematian bukanlah titik, melainkan koma. Sebab di sana kita akan melanjutkan kehidupan kekal
bersama dengan orang yang kita kasihi. Hanya dengan kematian kita dapat berjumpa dengan Sang Juru Selamat di dalam keabadian. Sekalipun kita mengimani hal tersebut, tentu rasa sedih pasti menyelimuti kita. Rasanya kesedihan pasca duka adalah hal yang wajar. Pengalaman hidup kita dengan almarhum tidak akan pernah hilang, selalu membekas di sanubari. Sekali lagi, rasa duka adalah wajar. Di tengah duka yang dihadapi, Bapak Ibu, mintalah kekuatan dari Tuhan untuk melanjutkan langkah kita, sekalipun tidak mudah. Mintalah kekuatan ekstra kepada Tuhan, sebab life must go on. Kehidupan harus kita jalani. Saudaraku, ada seorang pria India bernama Dasrat Manji. Sehari-harinya ia bekerja sebagai buruh harian. Ia memiliki seorang istri yang sangat dikasihinya. Dan satu ketika istrinya meninggal dunia dalam proses persalinan, karena tidak sempat memperoleh pertolongan medis yang diperlukan. Betapa tidak, rute perjalanan dari desa Bihar di mana Manji tinggal menuju rumah sakit di kota bukanlah rute yang mudah dan dekat. Keduanya harus menempuh perjalanan sejauh 55 km dengan memutari sebuah bukit kecil yang sejak lama menjadi pemisah sekaligus penghalang antara wilayah desa dan kota. Manji begitu terpukul dan berduka cita. Kematian telah memisahkan dirinya dengan istri dan anak yang sangat diharapkannya. Namun ia harus melanjutkan kehidupannya tanpa kehadiran mereka. Di tengah rasa kehilangan yang mendalam, Manji bertekad bahwa ia akan melakukan sesuatu supaya orang lain tidak akan mengalami kesusahan dan pengalaman pahit yang sama dengan dirinya. Apa yang dia lakukan? Sejak saat itu, Manji pergi ke gunung setiap hari. Setelah ia selesai bekerja mencari nafkah, dengan berbekal palu dan pahat, ia memahat gunung tersebut. Saudaraku, banyak orang menertawakan Manji dan menganggap tindakan itu sebagai sesuatu yang gila. Meski demikian, Manji tetap setia dan sabar melakukannya. Ya, dia memahat gunung batu itu selama 22 tahun. Kerja keras Manji menuai hasil yang cemerlang. Ia berhasil membuat jalan sepanjang 110 meter dengan lebar 9 meter. Keberhasilan tersebut menuai decak kagum orang-orang di sekitarnya, sebab mereka pun menikmati hasil kerja keras dan pengorbanan Manji. Kini jalan menuju kota dapat ditempuh sejauh 15 km saja. Kisah hidup Manji yang disebut sebagai The Mountain Man sungguh menginspirasi banyak orang. Kisahnya memang memberi kita banyak sekali pelajaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui Sabtu Sunyi hari ini dengan tema harapan dalam duka. Bagaimana kita menyelami rasa duka yang dihadapi oleh para murid. Kita belajar beberapa hal. Yang pertama, duka cita adalah bagian yang tidak terelakkan dalam kehidupan manusia. Cepat atau lambat, saya dan saudara akan dipanggil Tuhan. Cepat atau lambat, keluarga kita satu persatu akan meninggalkan kita. Namun di tengah duka selalu ada harapan, yaitu kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Dan esok kita akan merayakannya di dalam Paskah, Kristus yang bangkit. Dalam Kristus yang bangkit selalu bangkitnya Kristus dan naiknya Dia ke surga. Dia menyiapkan tempat untuk saya dan saudara. Dan yang ketiga, duka cita bukanlah alasan untuk berhenti berkarya. Manji memilih untuk melakukan hal-hal positif dan berguna. Saudara yang terkasih, pepatah Jawa mengatakan, urip iku urup. Bagaimana hidup kita itu harus menyala. Di tengah kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada saya dan saudara, marilah kita isi dengan hal-hal bermanfaat, mengasihi Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, dan mengasihi sesama kita sampai Tuhan menjemput kita. Kiranya Tuhan menolong dan menghibur kita
dalam segala lika-liku kehidupan, dalam duka yang kita hadapi. Selalu ada harapan di balik duka yang kita hadapi, karena di sana ada Kristus yang bangkit. Amin. Kita berdoa. Di hari Sabtu Sunyi ini ya Bapa, kami mau berdoa bagi mereka yang sedang menghadapi pergumulan, mereka yang sedang menghadapi sakit penyakit. Tuhan, pulihkanlah mereka, berikanlah kesembuhan kepada mereka. Pakailah setiap makanan, minuman, dan obat-obatan menjadi kesembuhan bagi tubuh mereka. Kami berdoa ya Tuhan, berikanlah kepada mereka juga sukacita, hati yang penuh dengan gembira, sehingga di dalam sakit yang mereka hadapi, di sana tetap ada harapan bahwa Kristus Yesus yang bangkit tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa, mungkin di antara kami masih ada yang merasakan duka akibat orang-orang yang mengasihi dan dikasihi kami meninggalkan kami dalam kematian. Kiranya Tuhan menghiburkan kami, kiranya Tuhan menguatkan kami, dan kami boleh belajar pada hari ini bagaimana kami boleh memakai hari-hari kami dengan bijaksana. Orang yang telah meninggalkan kami telah mengakhiri pertandingan imannya, namun kami masih melanjutkan pertandingan iman kami. Tuhan, kuatkanlah kami, supaya kami selalu melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan sesama kami. Kami juga saat ini berdoa ya Bapa, untuk persiapan Paskah. Berkatilah para panitia yang sudah menyiapkan kebaktian Paskah dan juga perayaan Paskah. Kiranya apa yang kami saksikan nanti boleh membuat kami semakin kagum terhadap Kristus, dan kami boleh semakin mengandalkan Kristus di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pulihkanlah kami ya Bapa, dan biarlah firman Tuhan pada hari ini, di tengah-tengah derita yang dihadapi oleh bangsa ini, kami boleh bersatu hati, kami boleh bekerja sama, meringankan beban yang dihadapi oleh sesama kami. Pakailah kami sebagai gereja, melalui program-program, biarlah program yang kami lakukan dapat meringankan beban saudara kami di luar sana. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, bersama dengan keluarga, gereja, dan bangsa kami, di dalam harapan kami kepada Kristus Yesus, Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Susahmu
susahmu, jalan sedih nanti berhenti. Yesus memberikan hidup abadi. Habis derita di dunia, purna sukacita. Haleluya. Saudaraku, di tengah duka dan derita, ingatlah bahwa Tuhan Yesus selalu hadir menemani kita. Ia punya banyak cara untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Jangan menyerah, andalkanlah Dia, lanjutkanlah perjuanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggilmu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkanmu. Ialah Sang Alfa dan Omega, yang akan menyertaimu selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saudaraku, ibadah Sabtu Sunyi telah selesai. Kami hendak mengingatkan kembali bahwa kebaktian Paskah esok hari akan dilaksanakan pukul 5 dan pukul 10 pagi di Ruko Roksi. Perayaan Paskah akan dilaksanakan pukul 17 atau 5 sore di Aula BPK Penabur Kota Jababeka. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.